di bagian tambahan ini kita melihat bagaimana di bagian tambahan ini sebagai manusia kadang-kadang mencoba untuk menyenangi orang-orang lain itu, waduh, bisa capek ya, bisa habis kita. Kalau kehidupan kita hanya untuk menjadi apa yang disebut dalam istilah bahasa Inggrisnya people pleaser. Anda untuk menjadi penyenang bagi orang lain, buat orang lain senang ya. Orang lain kita gembirakan, kita bahagiakan, tapi aduh kita sendiri bisa habis-habisan nih. People pleaser atau penyenang orang lain itu digambarkan sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhannya sendiri ya. Jadi segala sesuatu dia lebih baik dia menderita daripada orang lain menderita. Bagus, akan bagus ya pelayanannya. Tidak ada kebahagiaan, lebih baik dia tidak berbahagia daripada orang lain tidak berbahagia. Dia tidak mau orang lain marah, dia tidak mau orang lain tersinggung. Dia terima semuanya, dia coba supaya semua orang itu dapat menyenangkan dia dan lain sebagainya. Ini bukan berbicara dari segi pengalaman pribadi, tapi terus terang saja, salah satu hal yang terjadi atau salah satu pekerjaan ya, salah satu pekerjaan yang dianggap ya sebagai people pleaser itu adalah siapa? Terus terang saja, para pendeta, saudara. Para pendeta ya, seringkali ini dapat menimbulkan apa? Pastoral burnout, ya, kelelahan dari para pendeta. Kenapa? Karena harus mencoba untuk apa? Berusaha untuk apa? Mendamaikan orang, menyenangkan orang, jangan sampai orang marah, jangan sampai orang tersinggung, dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya pendeta-pendeta itu menjadi apa? Menjadi burnout, menjadi lelah letih. Waduh, Anda bisa baca ini artikel-artikel ataupun hasil-hasil research yang ditulis misalnya dari Andrews University ya. Dan juga yang ditulis Anda bisa baca itu dari Adventist Review dan lain sebagainya. Begitu banyak ya turnover di North American Division. Para pendeta yang kelelahan habis. Kenapa? Karena begitu banyak tuntutan yang harus dipenuhi ya di jemaat, memenuhi tuntutan jemaat, memenuhi tuntutan keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya pendeta itu udahlah menyerah, berhenti jadi pendeta dan lain sebagainya. Jadi karena adanya ekspektasi yang tinggi, harus menyenangkan banyak orang, ya. Harus menyenangkan banyak orang, ya. Dan inilah yang seringkali pendeta akan berpikir, wah inilah cook yang harus saya pikul ya, cook yang harus saya tanggung, saya harus jadi korban, saya harus jadi korban dan lain sebagainya. Tapi inilah satu hal yang harus kita lihat di sini. Kita seringkali melupakan bahwa pada saat kita menyenangkan hati orang lain, itu tujuannya bisa-bisa yang sangat selfish. Supaya kita dapat dihormati, kita dapat dihargai, kita dapat dipuja dan dipuji, ada divalidasi, kita diakui dan lain sebagainya. Kita menyenangkan hati orang lain supaya kitanya yang dapat dipuja dan dipuji. Dan ini bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Ada satu statement yang Anonymous katakan, jangan membakar dirimu sendiri hanya untuk menghangatkan orang lain. Jadi Anda ingin supaya orang lain senang, Anda ingin orang lain bahagia. Tapi caranya itu Anda membakar diri Anda. Jadi itu hati-hati. Nah, bukannya kita harus melayani pendeta, bukannya kita harus melayani sesama satu dengan lain. Betul. Tapi kita harus hati-hati. Bukan dengan tujuan seperti harus hati-hati, ada perbedaannya melayani orang lain dengan menyenangkan orang lain. Mencoba untuk menjadi seseorang yang disenangi ya, karena buat orang lain bahagia ini. Gak pernah orang lain yang salah pun udah dibiarin aja dan gak usah ditegur, jangan sampai dia tersinggung sama saya dan sebagainya. Hati-hati. Rasul Paulus sendiri berkata dalam Galatia 1 ayat 10 ya. Rasul Paulus menasihati orang-orang di Galatia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia yang angkat-angkat jempol, yang thumbs up di kita punya wall Facebook ya. Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Itu dia poinnya ya. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Rasul Paulus katakan, apakah aku ini sebagai pelayan Injil, aku datang supaya manusia itu senang dengan aku, puja dan puji aku? Enggak begitu ya. Rasul Paulus sendiri menghadapi di jemaat Korintus, ada orang yang lebih senang kepada si A, kepada Petrus, kepada Kefas, golongan Apolos, golongan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus jangan begitu. Jangan begitu, jangan fokus kepada manusianya ya. Karena Rasul Paulus katakan di sini, apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, sekiranya aku hanya mau buat orang-orang hanya senang-senang saja dengan saya dan lain sebagainya, maka aku, Rasul Paulus katakan, aku bukanlah hamba Kristus. Kenapa? Karena yang harus kita senangi itu bukan manusia. Yang harus kita senangi itu Allah terlebih dahulu. Kalau kita sudah menyenangi hati Allah,
Maka kesenangan manusia terhadap kita itu adalah hasil dari kita yang mencoba untuk mencari Allah. Jadi jangan kita berpikir, aduh, saya harus bikin ini manusia ini senang. Karena ada orang bilang begitu. Ada seorang pendeta senior bahkan pernah bicara ya, oh, supaya kita ini disenangi di jemaat, lihat ini siapa yang paling berpengaruh di jemaat. Ya, ketua jemaat yang satu. Wah, kita harus betul-betul kita harus betul-betul dekat sekali dengan ketua jemaat supaya dia senang, dan akhirnya jemaat bukan ketua jemaatnya, bukan siapa-siapanya. Berkenan kepada Tuhan, saudara, bukan kepada manusia. Kalau kita mencoba berkenan, Rasul Paulus katakan, mencoba berkenan kepada manusia, maka Rasul Paulus katakan, aku bukanlah hamba Kristus. Ya, bukanlah hamba Kristus. Kalau yang kita cari kesenangan manusia, supaya kita disenangi, supaya kita dipuja dan dipuji, maka kita sedang menghidupi kehidupan yang bertopeng mungkin ya, tidak otentik. Ya, tidak otentik, karena kita mencoba untuk memberikan satu menjadi bersandiwara. Kita menjadi orang yang bersandiwara. Tapi Tuhan mau kita memiliki sukacita yang sejati, kebahagiaan yang sejati pada saat kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Allah. Itulah yang akan menjadi pokok di sini. Jadi bagaimana caranya kita? Nah, besok juga kita akan pelajari dengan lebih lanjut. Tapi mari kita lihat beberapa poin terlebih dahulu ya. Bagaimana kita dapat menyenangkan Allah? Kita menyenangkan Allah pertama dengan iman. Dengan percaya kepada Dia, saudara. Percaya, bukan percaya kepada ketua jemaat, bukan percaya kepada pendeta, ketua conference. Pertama-tama percaya kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan, menyenangkan Allah. Berkenan kepada Allah tidak tanpa iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berkenan kepada siapa? Allah melalui apa? Percaya melalui iman. Jadi Allah berkenan kepada kita ketika kita sepenuhnya percaya kepadanya dan hidup dalam ketaatan kepada kehendaknya. Kita taat kepada Allah bukan supaya Allah itu senang. Lihat nih, ini siapa nih yang jadi bosnya nih, masternya ini siapa? Ini kan saya. Itu manusia. Tapi kalau kita taat kepada Allah, itu karena Allah tahu ketaatan itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Ya, bukan untuk supaya Allah itu dapat dipuja dan dipuji. Bukan. Supaya kita memiliki satu kehidupan yang penuh di dalam Tuhan. Yang kedua, menyenangkan Allah itu dengan hati yang tulus. Bukan bersandiwara supaya kita disenangi. Ya, dapat jadi orang yang difavoritkan dan lain sebagainya. Bukan. Biarlah kita semua, ini saya sedang bicara untuk kita semua. Termasuk saya itu ya. Marilah kita memiliki hati yang tulus. Allah menginginkan hati yang sepenuhnya berserah tulus kepadanya. Mazmur 15 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah. Apa itu korban sembelihan? Persembahan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur, jiwa yang menyadari saya orang berdosa. Saya membutuhkan kekuatan hanya dari surga. Ya, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Itu yang berkenan kepada Allah. Hati kita yang patah, hati kita yang remuk. Itu yang berkenan. Tidak akan dipandang hina. Yang ketiga, menyenangkan hati Allah itu dengan kasih dan penurutan. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu ya apa? Mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dengan kata lain, mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi Allah dan sesama adalah dasar untuk menyenangkan hati Allah. Itulah dasar mengasihi Allah dan sesama. Jadi kasih kita terlebih dahulu. Dengan kata lain, yang ditekankan dalam menyenangkan hati Allah itu bukan perbuatan-perbuatan kita. Oh, Allah katakan, aku nggak perlu kamu punya korban-korban bakaran. Aku nggak perlu. Aku perlu kalian mengasihi aku. Aku perlu kasih dan penurutan yang kalian tunjukkan kepadaku. Yang akan berguna untuk kalian. Jadi Allah menginginkan bukan tindakan-tindakan yang akan kita buat. Kalau saya buat ini, kalau saya bangun gereja untuk Allah. Itu menyenangkan hati Tuhan ya. Ya, sehingga kalau saya berdosa, it's okay. Yang penting saya udah bayar dulu nih kepada Tuhan. Tuhan ini saya udah sogok nih ya. Saya sudah sogok Tuhan kita. Nah, maka hatinya sudah senang, maka saya tidak akan apa? Saya tidak akan dibuat apa-apa. Ini kan sistem manusia. Itulah sistem manusia saat ini, supaya program kita disetujui oleh para pemimpin, ya, ataupun supaya produk-produk kita itu dapat dibeli, maka kita seringkali harus melakukan sesuatu
kita bayar kepada para pemimpin itu, sogok pada para pemimpin itu, sampai kemudian diberikanlah izin kepada kita ya, dan itu berdasarkan tindakan, tapi bukan berdasarkan iman, bukan berdasarkan kasih, ya, bukan berdasarkan hati yang murni. Ya, saya senang sekali dengan Aiden Wilson Tozer yang katakan, kita menyenangkan Tuhan, we please God, bukan dengan berusaha keras untuk menjadi baik. Itu kan kita ya, manusia. Supaya kita disukai, oh saya harus buat ini, saya harus buat itu, supaya orang-orang suka sama saya. Kita berusaha keras supaya disukai. Ya, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Bukan dengan berusaha keras untuk menjadi baik, tetapi dengan menyerahkan diri kita ke dalam pelukannya. Ke dalam pelukannya. Dan dari sinilah kita masuk pada berapa poin lagi. Pembahasan berikutnya, ini pembahasan lanjutan yang akan berhubungan ya dengan bagaimana caranya berkenan kepada Allah ya. Nah, tadi kita sudah sebut di acara yang ditulis oleh penulis Sekolah Sahabat kita tentang persembahan yang berkenan kepada Allah ya. Apakah persembahan itu sesuatu yang menyenangkan Allah? Oke, ini poinnya ya. Kan kita lihat, apakah kita dengan membawa persembahan, tadi ada ayatnya, nanti kita akan lihat kembali ayatnya. Itu Allah senang sepertinya ya dengan persembahan kita, apa betul ya? Mari kita lihat, apa itu persembahan. Nah, kita pernah bahas tentang persembahan perpuluhan dulu ya, berapa triwulan yang lalu. Dan mari kita lihat beberapa prinsip lagi ya, yang bisa lihat ya, yang bisa kita lihat. Bahwa persembahan adalah tindakan ibadah. Itu poin ya. Satu poin penting. Persembahan adalah tindakan ibadah dan ungkapan syukur yang berasal dari hati yang selaras dengan Allah. Kalau kita bersyukur, maka kita akan apa? Memberi. Hati yang selaras dengan Allah, maka kita akan apa? Memberi. Kalau Anda mengasihi pacar Anda, bagi Anda anak-anak muda ya, mengasihi pacar Anda, apa yang biasa kita buat? Kita memberi sesuatu kepada mereka, memberi hadiah. Demikian juga bukan hanya pacar tentunya, kepada suami dan istri. Ada yang kita beri dari hati yang tulus. Jadi kita memberikan sesuatu. Ya, persembahan bukan untuk mendapatkan kasih Allah. Inilah bedanya dengan kita. Kita memberi sesuatu karena ada maunya. Supaya pacar tersebut, istri kita jadi lebih baik, suami kita jadi lebih baik. Ya, persembahan bukan untuk mendapatkan respons atau untuk mendapatkan kasih Allah, melainkan respons atas kasih karunia-Nya. Kita tidak ada yang kita bisa berikan kepada Allah, termasuk persembahan, untuk buat hati Allah itu senang. Bukan. Persembahan itu karena respons kita terhadap kasih karunia-Nya. Kasih karunia. Itulah sebabnya. Mari kita lihat. Jadi, ayat yang tadi kita sudah baca juga. 2 Korintus 9 ayat 7 katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi hati kita itu jangan sedih. Hati kita jangan terpaksa. Tapi hati yang rela. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan kata lain, kalau kita memberi tanpa hati yang selaras, maka persembahan kita tidak berguna. Ya. Kalau kita dengan paksaan, maka persembahan itu tidak berguna, saudara. Kalau harus dipaksa-paksa itu, persembahan tersebut tidak berguna, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena sekali lagi, persembahan itu kan bukan untuk Allah. Kita memberikan persembahan itu bukan untuk Allah dalam arti Allah yang kekurangan. Tidak. Kita memberikan persembahan dengan kegunaannya itu kembali kepada kita. Dan saya sudah pernah bahas banyak kali hasil, bukan hanya apa yang dikatakan Alkitab, tapi apa yang dikatakan oleh para ilmuwan dunia yang tidak percaya Alkitab sekalipun, bagaimana benefit atau keuntungan dari memberi. Memberi. Orang yang memberi itu akan menerima lebih banyak daripada apa yang mereka beri. Itu penyelidikan yang kita sudah sering bahas di waktu-waktu yang lalu. Jadi persembahan yang tanpa hati yang tidak selaras itu tidak berguna. Ya. Amsal 15, tadi kita juga sudah baca ayat-ayat ini. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Jadi dengan kata lain, persembahan dan tindakan keagamaan lainnya tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan hati yang taat dan kasih kepada Allah. Inilah pentingnya ya. Jadi kita melihat bahwa persembahan kita itu harus dibawa dengan apa? Dengan kasih. Dengan kasih. Nah, kita akan masuk lagi kepada sekarang ada pembahasan, bukan masih berhubungan dengan menyenangkan hati. Oke, kita tidak harus kita tidak
kita tidak memberikan persembahan sebagai untuk mendapatkan kasih Allah, tapi sebagai respons daripada kasih Allah kita bawakan apa? Persembahan tersebut. Dan berikutnya pertanyaan ya. Ini kembali ada satu poin yang mungkin sedikit lompat sedikit, tapi menjadi satu hal yang saya pernah lihat sedikit dipertanyakan juga ya. Pertanyaannya apa ini? Apakah kita, ini pertanyaannya, ada orang bertanya kepada seorang pendeta dan ada pendeta itu jawab itu di mana? Di tulisannya ya, dia ditanyakan, apakah kita jangan berdoa berkat, jangan doakan berkat bagi mereka yang menipu Allah? Apa maksudnya di sini? Ya, Maleakhi 3 ayat 8 sampai 9 katakan, Maleakhi 3:9, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Allah katakan kepada umat Israel dari Maleakhi 3:8-9. Bolehkah manusia menipu Allah? Jawabannya tentu saja tidak. Tapi Allah katakan, tapi kalian menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Jadi kenapa? Ini yang jadi pertanyaan ini kenapa? Karena seringkali ada orang ya, pada umumnya kita pada saat ada setelah pengumpulan persepuluhan dan persembahan, biasanya yang berdoa, Tuhan terima kasih atas persembahan persepuluhan yang sudah dikumpulkan. Berkatilah mereka yang sudah memberi dan juga mereka yang belum memberi. Nah inilah yang menjadi apa? Dipertanyakan oleh orang tersebut, pendeta tersebut. Dikatakan, loh, kalau orang yang tidak memberi itu berarti dia sedang menipu Allah. Dan di dalam Maleakhi 3:8-9 dia sedang akan kena kutuk. Jadi kalau yang mau kena kutuk, jangan lagi kita doakan berkat kepada mereka ya. Jangan kita doakan dengan doa berkat kepada mereka. Jadi gimana? Jadi hanya doakan yang memberi. Yang memberi itulah diberikan doa berkat, dengan kata lain ya. Yang kutuk itu jangan apa? Jangan kita doakan doa berkat ya. Tapi tentu ya. Nah itu poinnya. Tapi poinnya yang di sini ya. Nah, apa tujuan daripada doa kita? Ya, kalau kita berdoa ya, nanti kita akan masuk untuk jawab kembali. Apakah kita tetap dapat memberikan doa berkat kepada yang tidak memberi? Nah, apa tujuan daripada doa persembahan? Tujuan doa persembahan. Tujuan doa persembahan itu fokus doa setelah pengumpulan persembahan itu apa? Bukan tentang jumlah yang diberikan, tetapi pengakuan bahwa memberi adalah bagian ibadah. Itu yang kita lihat. Pemberian kita adalah bagian ibadah. Serta memohon berkat Tuhan atas apa yang telah diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bukan jumlah yang diberikan. Tapi bagaimana yang telah diberikan itu dapat menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Itu fokus daripada doa berkat itu. Ya, doa berkat. Kenapa? Karena itulah tujuannya. Yang diberkati itu adalah uang yang sudah dikumpulkan, diberkati untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tentu saja kita dapat berdoa bagi yang memberi akan terus diberkati. Tapi poinnya adalah mereka memberi karena mereka sudah mendapatkan berkat Tuhan. Sudah mendapatkan berkat Tuhan, makanya mereka bawa itu menjadi perpuluhan dan persembahan ya. Berkat Tuhan itu sudah mereka terima dan mereka apa? Sudah kembalikan. Jadi mereka sudah diberkati dengan kata lain. Nah, tapi kita tentu saja dapat terus berdoa supaya berkat Tuhan terus dapat melimpah kepada mereka ya. Dan itu memang dinyatakan juga oleh Alkitab. Jadi, tapi poin utamanya adalah berkat itu adalah kepada uang yang sudah dikumpulkan dapat digunakan dengan lebih baik untuk pekerjaan Tuhan. Dan doa setelah persembahan juga mencerminkan keinginan agar Allah terus bekerja di hati jemaat untuk membangun kemurahan hati dan rasa bersyukur. Itulah fokus doa kita ya. Jadi fokusnya itu bukan kepada orangnya terlebih dahulu, tapi bagaimana uang tersebut dapat digunakan dan bagaimana supaya kesadaran untuk apa? Kesadaran rohani itu dapat terus menjadi bagian umat-umat Tuhan. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah kita tetap maksudnya saya ya, mungkin kalimat lebih bagus. Apakah kita harus tetap mendoakan mereka yang tidak memberi? Ya. Haruskah kita terus doakan? Ya, kita harus doakan mereka. Mungkin bukan doa berkat ya, bukan doa berkat dalam arti karena mereka kan tidak bawa apa-apa. Jadi bukan berkat kepada uang yang mereka bawakan, tapi kita terus berdoa bagi berkat surga kepada mereka. Loh, bukannya itu tadi Maleakhi itu katakan jangan mereka akan kena kutuk ya. Tapi nanti kita lihat apa ada sedikit perbedaannya di sini ya tentang kutuk tersebut karena mereka apa? Karena bangsa Israel itu sudah mengetahui, tapi mereka tidak melakukan. Tapi di sini ada lihat perjalanan iman yang bisa berbeda dengan orang-orang yang tidak memberikan persembahan perpuluhan terlebih dahulu ya. Nah, mari kita lihat, tolong bersabar. Adakah ayat yang menyatakan kita harus terus mendoakan bahkan mereka yang
menipu Allah. Adakah kita harus terus mendoakan mereka? Ya. Mereka yang telah menipu Allah dengan persembahan dan persepuluhan. Oh, ada ayatnya. Di mana ayatnya, pendeta? Oh, ayatnya itu adalah Matius 5 ayat 44. Apa ayatnya di sini? Apakah ini berhubungan? Nah, tentu saja ya. Matius 5 ayat 44 katakan, tapi aku, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Loh, ini kan gak berhubungan dengan orang yang mau kena kutuk karena mereka menipu Tuhan. Nah, ini dia poinnya. Musuh dan penganiaya saja harus kita doakan. Musuh dan penganiaya harus kita doakan. Apalagi saudara seiman yang mungkin sedang berjuang dalam kehidupan iman mereka atau pemahaman mereka tentang memberi. Ya, kita tidak bisa menghakimi. Kenapa nih orang-orang ini belum memberi nih? Apakah karena mereka dengan kesengajaan mereka itu apa? Kesengajaan mereka itu untuk apa? Mencuri, atau mungkin iman mereka itu belum kuat. Ya. Mereka masih makan makanan lembek. Ya. Disitulah tugas kita sebagai umat Tuhan yang sudah lebih dewasa untuk mencoba untuk membawa mereka dengan kasih. Membawa mereka untuk memiliki pertumbuhan iman. Membawa mereka untuk melihat bahwa kehidupan iman yang penuh itu dapat terjadi saat kita percaya kepada Tuhan. Saat kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, maka kita apa? Maka kita akan memberi. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran tentang apa? Kebenaran Tuhan tentang memberi. Kebenaran Tuhan tentang bahwa Dia akan memberikan jaminan, janji sudah diberikan. Kalau kita percaya dengan keuangan kita kepada Tuhan, ya. Karena banyak orang mungkin yang belum memiliki iman seperti itu. Tapi kalau kita sudah memiliki iman yang lebih kuat, lebih besar, maka kita bawa mereka saudara atau saudari, ya. Mari percaya kepada Tuhan. Mari kita berkenan kepada Tuhan dengan betul percaya dan taat. Dan mari kita melihat kehidupan yang iman yang penuh pada saat kita mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan. Karena Maliaki 3:10 sudah katakan, ujilah aku firman Tuhan, semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ajar mereka, ajak mereka untuk melihat bahwa carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran Allah itu adalah satu hal yang sudah merupakan kepastian. Bukan hanya janji, tapi satu kepastian. Bahwa kita dapat melihat berkat-berkat Tuhan. Dan pada saat kita percaya, walaupun mungkin hidup kita lagi kembang kempis, Senin Kemis, atau apa ya istilahnya ya, masalah keuangan dan lain sebagainya. Tapi coba kita percaya kepada Tuhan. Ya, coba Dia. Ini yang Dia katakan, ujilah aku. Dia katakan, cobailah aku. Kamu mungkin hidupmu di Amerika ini seperti bilang, paycheck to paycheck. Ya. Artinya, habis-habisan terus hidupnya. Coba dulu pada saat kita terima gaji kita atau apa, sisihkan dulu itu persepuluhan dulu ya. Ya, baru kemudian yang lain-lainnya. Dan kita lihat bagaimana Allah tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Jadi dengan kata lain, kita tetap terus dapat doakan mereka. Doa berkat apa? Berkat iman. Berkat iman agar mereka memiliki iman yang kuat. Jadi fokusnya adalah mendorong individu dengan kasih untuk mempercayai Tuhan dengan sumber daya mereka, termasuk uang, termasuk persembahan dan perpuluhan mereka. Dan bukan untuk menghakimi mereka. Ya, bukan untuk. Jadi bagaimana doa kita? Jadi bagaimana apa pokok-pokok kalau kita berdoa setelah persembahan perpuluhan ya yang dapat kita doakan. Jadi bukan lagi berkatilah mereka yang sudah memberi dan yang belum memberi. Mungkin lebih tepatnya mungkin ini kita lakukan. Mungkin begini. Kita berdoa dengan rasa syukur. Kita bersyukur Tuhan atas saudara-saudari yang telah memberi, dan kita berdoa agar Tuhan terus memberkati kesetiaan mereka, keyakinan mereka yang telah memiliki satu keberanian untuk menyerahkan keyakinan kepercayaan mereka dengan memberi persembahan dan perpuluhan. Nah, bagaimana dengan yang belum memberi, yang tidak? Nah, kita dapat doakan untuk semua. Setelah itu mungkin jangan kita langsung bilang, oh, dan kepada mereka yang memberi, Tuhan biarlah mereka, yang belum memberi, biarlah mereka bertobat, dan ya bukan begitu ya. Tapi kita doa secara umum gitu. Ya, kita doakan secara umum. Doakan mereka yang belum atau tidak memberi. Memohon, dan kami berdoa Tuhan agar kepada kami semua, mungkin boleh dibilang gitu ya, kami semua untuk mencukupi kebutuhan kami dan menumbuhkan iman kami agar mempercayai Engkau dengan sumber-sumber daya yang Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah Engkau menumbuhkan iman tersebut. Biarlah kami memiliki satu keyakinan pada saat kami memberi.
maka Engkau akan mengembalikan berlipat kepada kami. Dan biarlah kami memberi bukan karena tujuan supaya Engkau mengembalikan berlipat, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Dan inilah cara kami dapat beribadah kepadamu, mengucapkan syukur atas berkat-berkat-Mu. Jadi itulah. Jadi kita dapat doakan itu secara general, secara umum ya. Secara umum. Dan lalu berikutnya adalah panggilan untuk pengelolaan keuangan yang setia. Kita mohon dalam doa tersebut, kita mohon Tuhan agar seluruh jemaat memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang setia sebagai tindakan syukur dan ibadah kita. Jadi inilah ya, pada saat kita tentu saja memberikan persembahan, perpuluhan ya, biarlah kita melihat itu sebagai satu hal yang sesuai dengan apa? Iman dan keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan apa yang kita berikan kepada Tuhan dengan iman dan kepercayaan. Pelajaran kita katakan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi satu pelajaran atau perenungan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.